Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan masuk di halaman 34 ya. 35. Eh, 35. anu ulmah apa nih? Nggih. Kam anwa'ul mahabbati, berapa macam cinta. Sekarang lagi bahas masalah cinta, berapa macam cinta. Berapa macam cinta. Cinta itu ada berapa macam. An-naw'ul awal, macam pertama, ada yang berbentuk mahabbatullahi, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Allati yakunu fiha, yang bentuk cintanya adalah ittiba'ul amri, mengikuti perintah, wajtinabun nahyi, menjauhi larangan. Ini bentuk cinta kepada Allah. Bentuk cinta kepada Allah yang mana? Apa tadi? Menjalankan perintah, dasarnya apa? Cinta. Menjauhi larangan, dasarnya apa? Cinta. Nah, semisal ini, wahadhan nau, ini macam yajibu ifradullahi biha, wajib Allah itu disendirikan dengan cinta semisal ini. Ini penting, Pak. Wajib cinta semisal ini hanya diberikan kepada Allah. Ingat loh, ini penting banget. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, yang mana cinta ini nggak boleh diberikan kepada selainnya, itu bentuknya gimana? Jalankan perintah karena cinta, menjauhi larangan karena apa? Cinta. Jadi dengan ngaji ini karena apa? Cinta kepada Allah lah. Iya. Jenengan tadi sholat isya karena apa? Cinta. Jadi pokoknya segala bentuk ibadah kita, baik berbentuk menjalankan perintah atau berbentuk apa? Menjauhi larangan, dasar utamanya adalah cinta kepada Allah. Cinta yang kayak gini ini harus hanya diberikan kepada Allah saja. Hanya diberikan kepada siapa? Allah saja. Bisa paham ya? Baik, terus An-Nawsani, macam yang kedua, mahabbatun ma'allah, ada cinta bersama Allah.
cinta bersama. Terus cuma cinta kepada selain Allah tapi bersama Allah. Paham gak ini? Cinta bersama berarti gimana? Cinta selain Allah bersama Allah. Punya itu Ganda. Nah, ganda itu maksudnya wahwa yuhibbur rasulah, dia cinta kepada Rasul, wassolihina, cinta sama orang-orang soleh, fillahi, cintanya karena Allah, cintanya karena Allah. Wa hadhihi mahabbatun masyru'ah, ini cinta disyariatkan. Ada cinta malaikat, cinta Rasul, cinta orang soleh, cinta orang, cinta. Kenapa Anda cinta? Cintanya karena di jalan, karena Allah. Cintanya itu karena Allah. Karena orang-orang soleh itu taat sama Allah enggak? Kita menyenanginya. Orang-orang soleh itu karena mereka di atas jalannya Allah. Kita mencintai apa enggak? Mencintai. Nah, cinta semisal ini disyariatkan. Ingat loh, kita mencintainya karena apa? Karena mereka di jalan Allah. Andai kata ada orang soleh yang dia tidak di jalan Allah, cinta orang kita. Ya bukan namanya orang soleh gitu. Tapi prasangkanya orang, dia itu orang soleh, tapi tidak di jalan Allah, kita nggak cinta, nggak cinta. Makanya cinta yang disyariatkan yang itu ma Allah, artinya ganda, cinta sama dia karena Allah, yaitu cinta sama orang-orang soleh, para rasul, istri solihah karena kesolehannya, gitu kan? Bukan karena cinta topik, bukan karena kesolehannya kita cinta. Cinta kepada anak karena kesolehannya kita cinta. Paham ya? Cinta kepada guru karena apa? Karena guru taat sama Allah, itu disyariatkan. Bukan karena topik, bukan karena naluri, tapi ada yang menjadi titik poinnya adalah apa? Karena mereka itu di atas jalannya Allah, maka kita mencintainya. Kenapa Anda mencintainya? Mencintainya karena dia di jalan Allah. Ini cinta yang disyariatkan. Yang nomor 3, cinta bersama Allah yang itu syirik. Tadi kan cinta bersama Allah tapi disyariatkan. Yang ketiga, cinta bersama Allah yang itu syirik. Yaitu apa? Cinta orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa dikatakan syirik? Karena Tuhan-Tuhan mereka itu diposisikan seperti Allah. Kenapa mereka memposisikan Tuhan-Tuhan mereka itu semisal Allah? Karena cinta. Atau masuk cintanya orang-orang soleh. Berarti kan cinta kepada orang-orang soleh, tapi orang-orang soleh ini disetatuskan semisal kayak Allah. Syirik kamu nggak cinta ini? Ini cinta bersama Allah tapi syirik. Kalau yang tadi cinta bersama Allah tapi disyariatkan. Yang ketiga, cinta bersama Allah tapi syirik. Bagaimana posisinya? Kayak orang musyrikin mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Tidak sekedar mencintai, Pak ya, menuhankan Tuhan-Tuhan mereka. Status mereka seperti statusnya Allah. Kenapa mereka menstatuskan mereka? Karena cinta kan?
Nah ini cinta yang dihukumi apa? Syirik. Paham ini? Paham. Untuk ketiga ini apakah di situ ada cinta bersama Allah? Berarti tidak cinta Allah. Ya, dakwaan mereka cinta sama Allah. Tapi salah gitu kan. Makanya cinta bersama Allah ini dibagi dua, Pak. Cinta bersama Allah yang itu disyariatkan, ya kan? Cinta bersama Allah yang itu dilarang, bahkan menyebabkan kesyirikan. Tadi mereka bagi-bagi cintanya, Pak. Sama Allah ya iya, sama Tuhan-Tuhan mereka ya iya. Tapi Tuhan-Tuhan mereka diposisikan seperti Allah. Udah jelas ya? Paham ini enggak? Nah, sekarang Anda memposisikan kiai Anda bisa ngerti Lauhul Mahfuz ya? Syirik apa enggak ya? Syirik karena dia memposisikan dia seperti itu Tuhan. Ini cinta, tapi cinta yang berbentuk syirik. Baik. Terus cinta yang diharamkan kayak apa? Kayak apa? Cinta kepada pemimpin atau cinta kepada seseorang yang menyebabkan itu Anda meninggalkan apa yang Allah haram, meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan melakukan apa yang Allah haramkan. Mencintai selain Allah, tapi menyebabkan dengan mencintai selain Allah itu kewajibannya Allah tertinggalkan dan larangan Allah Anda tercapai. Ya Allah, cinta sama HP. HP selain Allah enggak? Iya. Gara-gara HP tidak sholat Jumatan. Gara-gara HP enggak sholat subuh. Gara-gara apa ini cinta yang diharamkan, Pak. Karena meninggalkan apa yang Allah wajibkan, melakukan apa yang Allah haramkan. Ini cinta yang diharamkan. Berarti ada cinta yang disyariatkan, ada cinta yang membawa kesyirikan, ada cinta yang diharamkan. Masya Allah. Wes, berarti tak sekedar apel ya, ikan, cinta ikan, cinta mancing. Maksudnya gak ada yang cinta mancing kan? Mancing, atau sampai gak ngaji, lalai sama Allah, gitu kan? Sholat maghrib hilang, mek gara-gara gadoli iwa, ngincung iwa, kayak gitu, itu. Atau yo ya mutu-mutu. Cinta istri masuk gak? Bisa aja ya, masuk ya, masuk. Cinta istri, dengan cinta sama istri, lali ngaji, lali sama Allah, lali sholat. Apa namanya? Neng mall wae. Shopping wae terus. Ini kan masalah cinta lah ya. Cinta ini berpahala. Kalau berpahala itu sekali itu saja atau terus menerus? Ya. Cinta itu kan sesuatu yang ada pembaruan, sesuatu yang apa? Yang ibadah yang selalu ada. Ketika ada cinta berarti berpahala. Dan juga membuat dosa. Kalau ada cinta berarti Iya, terus lah. iya. Kalau enggak ya enggak. Sekarang awakmu sekarang hari ini cinta sama orang soleh karena Allah. Besok gak belas gitu kan, gak belas. Naik turun. Besok gak belas. Ya orang pahala orang cinta ya. Terus. Wa minal mahabbatil jaizati
Ada cinta yang boleh. Al-muta'alliqati bi ghairillah, yang berkaitan dengan selain Allah. Ada cinta kepada selain Allah tapi bersifat boleh. Yaitu apa? Cinta yang bersifat tabi'iyah, sifat cinta netral, naluri. Faqad adzina biha syar'u hadhil mahabbata. Allah mengizinkan cinta semisal ini. Kayak apa? Seorang ayah cinta kepada anak, naluri, gitu aja sudah. Cinta gitu aja. Tapi nggak bawa apa-apa loh ya, sekedar cinta gitu aja. Seorang suami cinta sama istri. Kayak kita Pak, cinta HP itu wajar, naluri Pak. Iya Pak. Kita cinta sepeda motor, naluri Pak. Naluri, wajar itu. Tapi kalau sepeda motor munggarai Pak, lali semuanya, itu batu masalah. Kalau sekedar cinta naluri, kita cinta makan enak, mangan liwa enak, mangan enak, wajar Pak. Wajar Pak. Ya wajar, menungso itu ya pengen mangan enak. Masa ono wong pengen mangan gak enak. Wajar itu Pak. Makanya kata suami dan muring-muring kalau mangan gak enak ya wajar, memang asal manusia pengen mangan enak. Atau pengen mangan enak orang. Jelas. Mangan pengpisannya, boleh pengpisannya gak enak ya. Jelas itu, tapi mau itu min haisul asal tak itu Pak, asal menunggu orang apa-apa baru diizinkan oleh syariat. Murid cinta kepada guru wajar orang? Wajar, murid kepada guru itu wajar Pak. Kalau sampai orang murid gak cinta gurunya itu naluri hilang itu. Iya orang, hilang orang, ya hilang lah. Naluri manusia ketika kita dikasih sesuatu, cinta apa enggak? Cinta orang. Senang kalau dikasih duit bendino 500.000 bendino, seneng apa kepada pemberinya? Seneng epot. Lu yang mulia mana, ilmu apa duit? Naluri Pak. Murid cinta sama guru itu naluri. Kalau sampai murid gak cinta guru, kebarus nalurinya Pak. Hilang itu nalurinya, kenapa itu? Error Pak. Itu aja. Kalau seorang perempuan cinta sama orang, Cinta sama siapa? sama orang. Ya ngawur. Cintai piye karena apa sih? Ayo sama aneh-aneh wae. Iku surat di atas di luar jalur nu ya. Kan perempuan cinta sama suami orang. Nah iya terus. Berarti apa nih? Nah terus piye karepmu iku? Pengen di itu Pak. Nah ya ora oleh ngono kuwi. Lah wong wedok cinta sama suami orang wis piye. Kecuali pengen dipoligami ngono. Ya ora sikit cerita ngono wis teko ngomong ngono wae aku kawinan ngono wae. Terus ora sekian aneh. Minta dikawal. Jelas ya? Jadi ini masalah cinta. Jadi cinta itu harus dibagi ya. Ada cinta yang disyariatkan, ada cinta yang menjadikan syirik, ada cinta yang menjadikan jatuh pada perkara haram, ada cinta yang itu sekedar hanya mubah. 4 Pak ya. Paham insyaallah ini? Jadi jangan sampai salah dalam menentukan iki disyariatkan, iki syirik, iki apa? Haram, iki boleh. Contoh lagi contoh. Contoh ini. Delek duit, cinta duit. Sampai lupa sholat. Iku cinta sing piye? Haram. Cinta kepada duit sampai menuhankan duit. Sirik. Kayak sulit tanpa duit. Ya ada yang ngomong loh.
Orang iso urip tanpa duit. Ya memang kita butuh duit gitu kan. Ya, tapi kan ojo ngomong ngono ya. Menuhankan duit, segala-galanya butuh duit. Terus apa lagi ya? Baik. Khair insyaallah. Terusnya, kam aksamul khauf. Berapa macam tentang takut. Takut ini walaupun disebutkan 3, tapi sebenarnya 4. Anda tahu waktu cepatnya ini Pak. Karena banyak orang yang tidak paham takut itu mana yang syirik, mana yang haram, mana yang ibadah, dan mana yang tabii. Jadi takut itu ada 4. Ada yang takut ibadah, takut yang itu adalah bentuknya ibadah. Ada takut yang itu syirik, paham ya? Ada takut yang itu hukumnya haram. Ada takut yang itu tabii. Tanpa paham ini, gak paham ini kacau banget. Gak paham ini kacau. Kapan takut yang itu menjadikan ibadah? Kapan ini? Anda takut kepada Allah, takut dengan siksaannya, sehingga Anda menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ini takut ibadah. Guys, ada nggak pada diri kita? Kadang ada, kadang muncul semangat ngaji jaja. Wedi ning Allah kuwi. Nah, wedi ning Allah mari ngono ngaji. Wedi ning Allah mari ngono sedekah. Iya ya. Wong pun rokok iki yo wong sempelit-pelit iku jaja. Wedi aku mun rokok jaja. Sedekah. Ku takut yang ibadah, Pak. Ibu-ibu awalnya wani kalau suami ini. Koyok macan ngono suami, istri niku, macan niku. Kadung mendele iku. Mendele tenan. Sampai apa sawanan bojone. Dipendili karo sing wedok. Barono ngaji, tobat. Wedi nang Allah, Pak. Nah aku penghuni surga, penghuni neraka iki lho. Banyak toko wedok sing koyo ngene modele ngono ya. Takut dia. Mari ngono baik sama suaminya. Iki takut ibadah ora iki? Iki takut ibadah. Oleh pahala. Takut sing koyo ngene iki oleh pahala. Oleh pahala. Wis. Dong ora? Dong ora iki? Tadi lo takut ibadah. Contohnya ada duit di depan ente jadi apa jenenge pemegang duit. Waduh, gemetaran kalau dituang ini. Wedi Pak, wedi takut. Mau pakai dia untuk yang tidak benar, takut. Iki ibadah orang ini. Nyekel HP. Nanti buka internet ini, slek. Bu, ono gambar wedok ini. Astagfirullah. Orang kok langsung blok, kowe kok ayu ya. Waduh, astagfirullah. Wedi, Pak. Nah, wedi kepada Allah, takut kepada Allah, dan takut kepada nerakanya Allah yang menyebabkan dia semakin taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Maka ini takut ibadah. Kapan takut yang itu syirik? Takut kepada selain Allah. Jadi ya, takut kepada selain Allah dengan meyakini selain Allah ini bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat. Ini takut syirik, Pak. Bisa dipahami? Contoh,
takut gendruwo iki iso sirik apa ora? Takut kalau dukun. Takut sirik ini Pak, itu di dalam hati. Sirik, rahasia dalam hati. Ketakutan Anda kepada selain Allah karena Anda meyakini selain Allah ini bisa apa? Mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini sih. Kenapa? Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu siapa? Allah. Anda berikan kepada selain Allah. Karenanya lah Anda tak. Contoh, di situ ada pohon pinggir jalan Pak. Serem, serem, berarti serem Pak. Ada hantunya di jari ini Pak. Anda takut nggak lewat malam-malam ngono? Wedih. Tapi takutnya Anda ini sampai pada detik, sampai pada titik bahwasanya pohon inilah yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Ini sirik Pak. Padahal kita yakin pohon itu makhluk. Ora iso popo. Gendruwo dan jin itu ora iso popo. Kalau tanpa ada izin dari Allah gak bakal bisa ngapa-ngapain kita. Wes, dilopor lagi. Dil. Paham gak ini? Wes, saya tak takoni Pak. Ya, aku kata melaku bunyi-bunyi ya wedi Ustaz. Kok ana gendruwo. Ah, gitu. Yo dia, nah ini sirik apa ora iki? Tidak. Hah? Tidak. Kok suka piye? Topi iki. Tapi Iya. Anda katakan topi Pak. Tapi dengan syarat apa? Tidak meyakini apa-apa. Tapi harus dilawan. Walaupun saya katakan tobi harus dilawan. Kenapa bilang itu tobi? Soalnya kewedenan, ketakutan karena lihat film. sama tembung jari. Iya, itu masalahnya. Karena sudah kebayang kan. Makanya kerdil anak-anak muda sekarang kayak semasa saya kerdil lah orang wanian. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Zaman dulu melaku jam 1, jam 2, jam 3 di pinggir kuburan orang-orang masalah. Dewek. Aku anis ya, dewek. Kayak rawan sana, kan ras. Caranya kawan. Hah? Rawan itu. Karena bature. Masya Allah Pak. Jadi harus dilawan, harus dilawan. Ini paham itu loh ya. Makanya jangan sampai takut yang menjadikan selain Allah itu punya kekuatan yang bisa ngasih mudarat dan manfaat, itu syirik. Makanya takut sama senjata, sama pedang. Pedang sambil ibu mau lewat pedang aja kayak apa? Jengkluk apa? Diluk Pak. Karena Anda meyakini dia punya kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu syirik Pak. Takut yang bisa menjadikan syiriknya Anda. Makanya saya nulis buku gini ini. Sekarang banyak orang yang selesai kitab tapi nggak paham Pak. Mana takut syirik, takut haram itu nggak dong. Terus 3. Takut yang haram, yaitu takut kepada makhluk yang menyebabkan Anda meninggalkan perkara wajib dan melakukan perkara haram. Haram. Contoh, awak mulapo nggak menutup aurat. Aku wedi. Nah, sebab dia takut
maka dia tidak menjalankan perintahnya Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka takut semisalnya hukumnya haram. Ada kayak gini? Ada orang? Nah, banyak. Contoh di perusahaan. Awakmu lapor di perusahaan gak oleh sholat jamaah, gak oleh sholat jumatan. Iya Ustaz, aku takut ditokno, takut dikeluarkan. Takut dikeluarkan, gak dapat rezeki karena Allah. Nah itu isu tauhid itu masalah baru lagi kan, tauhid kan. Ya, tauhid kita bermasalah dia Pak. Tapi paling tidak dia meninggalkan apa? Kewajiban dan melakukan perkara harus gara-gara apa tadi? Karena takut. Paham insyaallah ini? Nah, takut yang topi kayak piye? Kayak piye? Kayak piye? Takut sama singa. Takut sama ular, takut sama singa, takut sama apa? Kucing. Masa kucing? Kucing garong gitu ya. Ya, jadi misal ini apa? Wah, wajar Pak. Tobi'i. Ini tobi'i. Jadi 4 rincian tadi tolong diperhatikan. Kayak takut sama musuh, takut sama api, takut kalajengking, takut itu semua wajar. Wajar. Gak ada masalah. Jelas insyaallah. Ya. Masalah takut ya Pak. Dalam Al-Quran kan ada istilah takut itu ada 2 macam. Ada yang takut khauf dan takut khasyah kalau saja. Khauf sama khasyah itu beda makna atau gimana? Sama-sama memiliki arti takut. Cuma kalau khasyah itu lebih dalam. Karena khasyah itu seringnya dipakai takut yang itu berdasarkan ilmu. Makanya innama yakhsyallaha, pakai yakhsyallaha, yakhsha. Maka itu ulama itu takutnya kepada Allah dasarnya ilmu. Penggunaan khasyah itu lebih tinggi ketimbang kata khauf. Orang bodoh takut sama Allah, bukan khasyah, tapi khauf. Orang bodoh kan lah. Orang bodoh itu khauf kepada Allah. Tapi terkadang khauf juga dipakai untuk bimana ilmu juga. Kayak wa khauf fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, khauf itu juga dipakai takut yang diiringi dengan ilmu. Cuma pemakaiannya lebih umum. Bisa pemakaiannya diiringi dengan ilmu dan bisa dipakai kepada takut yang tidak diiringi dengan ilmu. Beda dengan khasyah. Kalau khasyah pemakaiannya hanya satu arah. Hanya apa? Satu arah. Yaitu apa? Takut yang diiringi dengan ilmu. Paham ora? Jelas? Terusnya, apa makna tawakal? Ma huwa tawakkulu? Apa makna tawakal? Apa makna tawakal? Tawakal bro, tawakal. Apa makna tawakal? Tafwidul amri ilallahi ma'a fi'lil asbabi. Menyerahkan perkara itu kepada Allah disertai dengan mengambil sebab, disertai dengan melakukan sebab. Berarti tawakal itu gimana? Mengambil sebab dulu, melakukan sebab dulu,
baru Pasrah diri. pasrah kepada Allah. Ojo kok mek pasrah tok tapi nggak mengambil sebab. Itu sama aja bohong. Contoh, pengen duwe anak tapi orang kawin, orang nikah ya orang jima. Nang masjid ya Allah aku pengen duwe anak ya Allah. Petekon di pasrah kepada Allah supaya dilahirkan pada dirinya anak tapi nggak nikah dan tidak mengambil sebab. Bisa loh. Sama nang masjid lain jauh ya Allah aku pengen sugih ya Allah, pengen enak ya. Terus gak usah kerja, gak usah mergawe, gak usah apa. Itu jenenge bohong. Orang ngono tawakal itu. Nabi itu loh orang yang paling tawakal. Ketika perang piye? Bawa gak pedang, bawa gak baju besi. Kok gak tawakal ae? Wis rapopo aku wis. Nabi loh orang yang paling tawakal. Ojo kok tawakal ngono. Contoh, awakmu nggo sepeda motor, tawakal ae wis kenceng-kenceng ora apa-apa. Mau ngawur ngono. Ora iso to. Gak iso balik didelok sik. Rime iso lho piye? Ana lampu piye apa ora? Lampu nyala apa ora? Awakmu lihe apa ora kan ngono. Kowe ora belajar sepeda motor ae baru kemarin sore kok wenceng ya mati ya awakmu. Jadi tawakal jadi ini. Itu jenenge mati sangit jadi. Jadi harus fi'lul asbab, mengambil sebab dulu. Setelah itu baru dan ini rata-rata kita nggak begitu Pak. Yang ngaji ini benar mengambil sebab, tapi lupa dipasrahkan ke Allah. Ya Pak. Ini sering kita lupa Pak. Makanya rezeki kita tuh nggak berkah soalnya orang dipasrahno dengan Allah. Dia memakai logika dan akal dan kecerdasan kamu aja, tapi nggak dipasrahno kepada Allah. Boleh Anda mengambil sebab, Pak, tapi jangan lupa serahkan kepada Allah. Terserah Allah wis. Aku wis berusaha. Jenengan dan jenengan kalau pengen berkah cari ikannya Pak, mau caranya. Jenengan berusaha aja, ya Allah, aku berusaha cari tempat mana, cari tapi semua tak serahkan kepadamu ya Allah. Wis, oleh akeh, oleh akeh, terserah Allah. Gitu Pak, itu baru berkah. Dan insya Allah dimudahkan cari rezekinya. Soalnya orang yang bele-bele asal itu. Kan rata-rata kita nggak begitu Pak. Terus pokoknya kerja, iya bener, tapi Anda nggak yakini dan Anda nggak serahkan. Harus ada akad Pak sama Allah Pak. Ya Allah, aku sudah berusaha. Ya cuma ngomong ngelakuin wae. Ngono, wis pokoknya ngono, wis serahkan ke Allah aja wis. Ngono lho Pak. Hidup kayak gini Pak pernah terjadi pada saya Pak. Di saat saya itu pondok ini buat saya, toilet utang. Nah, harus saya bayar kurang beberapa hari. Padahal aku harus mencari ke sana sini Pak, utang wala opo wala tak cari Pak, dan menyelesaikan itu. Kalau enggak buat urusan. Tapi hanya mengandalkan otak. Ya orang digampang oleh Allah Pak, sampai elek gak mari-mari Pak. Di saat terakhir aku sih Pak, aku salah. Dosa aku ini. Dan aku mengandalkan otak dan akal. Maka gak iso Pak. Otak dan akal Anda taruh, dan itu nomor satu yang menyelesaikan masalah adalah akal yang EQ kamu itu gak iso Pak. Kita butuh pasrah. Ya wis lah, aku duduk wis jalur Allah ya Allah, aku sudah usaha. Hari ini aku akan pergi mencari sesuatu yang saya anggap itu aku pasrah ya Allah. Gampang oleh Pak. Mari wis tadi. Bocarannya Allah ya, ngerti kok kayak gitu tadi. Nah itu kadang-kadang lupa Pak kita itu Pak. Lupa wis pepet harus gimana. Kadang-kadang kalau kita cari donasi,
ini lagi ngecor nih, mau ngecor ini Pak sekarang, nggak punya duit, punya duit. Tim pembangunan saat ini butuh semen sekian, besi sekian, mulai besi itu Pak, nggak ada semen, ini ngecor nih, pikir aku Pak. Ya sudah, saya sendiri aja, ya Allah, aku tak ambil sebab, tak SMS sama A. Wes ngono ae. Terserah hasilnya ya Allah. Loh, sering ngono Pak, DKI Pak. Tapi kalau sekali Allah Pak, wis. Ada DKI malah Pak. Jadi sering terjadi. Jadi penting banget seorang ustadz, seorang dai itu nyandarkan semua itu kepada Allah. Dan itu tingkatan tak tinggi Pak. Kadang-kadang kita itu lupa di sini. Ya, gak usah jauh-jauh lah. Siapa yang memikirkan Pak? Misal contoh si A kerjane ya dodolan pentol misal contoh. Bojone siji, anake 15 metang-metang ae Pak. 15 bayangan Pak. Pentol ya. Orang gak mikir iki mangan teko ndi Pak. Tapi bagi dia mudah Pak. Karena dia itu wis pakai perjuangan. Ya Allah, aku iso ngene. Ben isuk lunga jualan iki Pak. Pasrahne Allah wis ngono kok wae sing tuku Pak. Pernah terjadi lupa kayak ngono Pak. Ora ono sing tuku. Bener-bener hebat. Pengaruh ketawakalan kepada Allah itu hebat banget. Ini jangan sampai hilang ya ini. Karena Anda itu siapa? Gak punya siapa-siapa. Kekuatan kamu itu apa? Kepintaran kamu itu apa? Penentu utama siapa adalah Allah. Ini kajian hidup Pak, ini ngaji hidup. Apa ngaji apa? Ngaji ini, ngaji urip ini. Kalau ngaji urip itu ngaji urip ini loh Pak. Ngaji pengalaman ini ngaji urip. Ya, antum mungkin pengalaman seakan aku ya ini. Seakan aku ya, walaupun aku masih muda ini. Pengalaman saya pakai lah. Jadi melalang buana dari kehidupan ini pakai lah. Inti nih luar biasa pengaruh tawakal. Dan ini enggak tawakal nggak bisa dibikin-bikin Pak. Karena tawakal itu pasti beriringan dengan imanmu kepada Allah. Iman itu semakin tinggi, maka mewujudkan tawakal itu gampang. Nah, imannya orang-orang bisa tawakal itu mungkin Pak. Karena tawakal itu kan keyakinan Anda kepada Allah kan itu kan. Pemasrahan plus ada keyakinan. Enggak sekedar penyerahan tok enggak. Penyerahan yang diiringi dengan apa? Keyakinan. Orang kowe pasrah tok, orang yakin, orang iso. Makanya tawakal itu selalu beriringan dengan iman. Des, dong ora cukup insya Allah sampai sini. Wis ngaji beri bae wis. Subhanallah walhamdulillah. Sadara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.